Halo semuanya, balik lagi bersama aku di Robinfo dan kali ini aku mau nge-review HP daily driverku yang dulu pernah aku pakai sampai ya akhirnya aku upgrade ke iPhone 13 Pro sebagai daily driver, tapi itu HP masih aku pakai sampai sekarang sebagai secondary-ku gitu. Yaitu adalah HP Redmi Note 12 Pro 5G. Ya, ini tuh HP yang udah pernah aku bikin video unboxingnya dulu 22 April 2023. Ini dia videonya, ini tuh ku bikin video unboxingnya tuh di Mi Shop terdekat, ku beli langsung di sana ya. Nah, dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika kalian like, comment, dan subscribe terlebih dahulu di video ini. Apakah kalian pakai HP ini atau tidak gitu ya, bisa langsung kalian komen aja di bawah. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau kalian dapat update video-video terbaru seperti video ini. Nah, langsung aja kita lanjut. Nah, pertama-tama kita ngomongin dulu tentang spek dan desainnya ya. Speknya dan desainnya ini tuh masih oke nggak di tahun 2025. Nah, untuk desainnya ini tuh mengkotak seperti HP-HP ke zaman sekarang ya. Walaupun frame-nya, bagian layarnya itu nggak rata sama frame. Jadi kan kalau HP zaman sekarang tuh kan lebih tipis, dan untuk bagian frame-nya itu kan langsung rata dengan layar gitu. Nah, sedangkan HP ini tuh enggak, jadi kayak ada bump-nya gitu untuk bagian layarnya, jadi nggak langsung rata dengan frame gitu ya. Nah, terus untuk bagian frame-nya ini tuh masih plastik tapi dikasih finishing doff gitu ya, matte doff gitu, yang punya warna yang mirip dengan varian belakangnya, bagian bodi belakangnya ini ya, dimana untuk HP ini tuh ada dua varian warna, yaitu biru dan hitam. Dimana untuk bagian biru ini tuh yaitu bagian belakangnya ini tuh udah ada bahasanya tuh, namanya tuh frosted glass gitu, nah kaca yang membeku gitu. Nah, jadi untuk yang bagian biru, untuk varian biru dia itu pakai frosted glass gitu ya, tapi untuk bagian hitam dia itu pakai ya glossy kayak Xiaomi pada umumnya lah ya, dimana kalian bisa bercermin atau ngaca di bodi belakangnya itu. Nah, untuk bagian belakangnya ini itu juga pakai kaca dan udah dilengkapi sama Corning Gorilla Glass 5 gitu. Nah, untuk port-portnya gimana? Untuk port-portnya ini lengkap banget ya. Di sini tuh udah ada, masih ada jack 3,5 mili, dimana kalau nggak salah di Redmi Note 13 itu udah diilangin itu jacknya. Terus ada mic, ada IR blaster, dan juga ada speaker di sini ya untuk bagian atas. Terus di bagian kiri itu ada tombol power yang udah merangkap fingerprint. Nah, jadi itu juga udah ada fingerprintnya di bagian tombol powernya gitu ya. Habis itu ada volume, ada tombol volume up sama down di situ. Terus bagian kiri ini polos saja, cuma frame gitu doang. Di bagian bawah di sini tuh ada slot SIM, terus ada mic, ada Type C, dan juga ada speakernya di sini. Nah, sayangnya di sini tuh untuk slot SIM-nya itu dia ini masih 2 nano SIM. Terus di bagian layar ini tuh pakai panel OLED ya, atau lebih tepatnya itu POLED. Ya, POLED ini tuh layar yang dipakai si Mi Mix. Dan apa bedanya POLED dengan AMOLED? Sama-sama aja, cuma POLED ini tuh adalah teknologi yang dikembangkan oleh LG ya, sedangkan AMOLED tuh sama Samsung. Nah, jadi POLED ini tuh yaitu lebih fleksibel, lebih elastis, dimana dia itu bisa bikin dagunya itu lebih tipis. Nah, untuk bagian layarnya itu jelas udah OLED, kayak OLED itu habis udah 120Hz, HDR10, Super Double Vision, dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5 ya. Intinya ini tuh layar udah bagus banget, udah mantep banget gitu. Nah, oh ya, BTW ini HP ini juga udah dilindungi atau udah punya IP rating, sertifikasi IP53. Nah, ini bukan 54 ya, tapi 53 ya. Tahan percikan atau cipratan air lah gitu. Nah, ini footage-nya ini aku pakai pas lagi gerimis-gerimisnya ini. Jadi aku tunjukin aja ya kalau ini tuh masih bisa dipakai gitu, atau ya masih aman lah kalau pakai kayak gerimis-gerimis gini aja gitu. Terus untuk bagian spek atau dapur pacunya, dia ini pakai SoC yang lumayan lah, yaitu adalah MediaTek Dimensity 1080. Terus untuk RAM-nya ini tuh 8GB dan storage-nya itu 256 ya, bukan 512. Aku mau bilang 512, tapi storage-nya itu ada di 256. Nah, terus gimana dengan performanya? Nah, di sini tuh untuk Antutunya, untuk Redmi Note 12 Pro 5G ini tuh dapat di sekitar 570 ribuan. Ini sih untuk 2025 sih oke lah ya. Tapi gimana dengan performa real time-nya bang? Jangan cuma di atas angka ya. Kalau kalian mau nge-scroll IG, sosmed, itu mah sehari-hari gitu ya, itu mah udah lancar banget, nggak usah ditanya lagi. Nah, di sini itu langsung aja kita coba performanya kalau main game. Nah,
Pertama-tama ini tuh adalah game MLBB. Nah, di sini tuh aku pakai FPS counter bawaannya Xiaomi ya di sini, atau Redmi, atau terserah Xiaomi gitu ya di sini. Dan untuk grafik yang didapetin di MLBB ini itu dapat frame rate high, dimana itu kebuka 90 FPS di sini ya. Dan kalau misalnya kalian tanya, kok bang punyaku nggak kedetek bang, itu kalian coba di bagian pengaturan frame rate-nya itu kalian ubah ke bagian yang rekomendasi atau yang bisa dinaik turun gitu ya, atau deskripsinya itu ya naik turun lah, itu bisa naik turun atau disesuaikan gitu. Dan gimana hasilnya ya ini sih oke sih, bahkan aku lagi main ini dan bener dia dapat 88 sampai 90 FPS nih ya. Nah, terus untuk game kedua kita coba di HSR, Honkai Star Rail. Di sini untuk jalan-jalan biasa aku dapat di 30 sampai 40 FPS. Dan pas lagi battle ini tuh drop ke 25 dan paling tertinggi itu 30 FPS, tapi ya biasanya di 20-an FPS aja gitu lah. Nah, terus kita ke game selanjutnya yaitu Genshin. Di sini ya kalau kita lagi jalan-jalan itu dapat di 30-an FPS, tapi pas kita lagi battle itu bisa drop sampai 20-an FPS. Lanjut kita ke ZZZ. Di sini tuh pas kita jalan-jalan dapat di 30 sampai 40 FPS ya. Di sini aku coba jalannya di Sixth Street doang. Dan pas lagi battle itu bisa turun sampai ke 30 dan 20-an FPS. Nah, terus untuk ketiga game Hoyoverse ini yang ku pakai itu tuh ku pakai settingan medium ya. Nah, tapi kan kalau game mah tergantung kalian lah ya. Kalau misal kalian nggak peduli segala macem, FPS bodo amat, yang penting bisa main ya, menurutku sih untuk 3 game Hoyo tadi sih itu masih playable banget ya. Untuk daily story tipis-tipis masih oke lah ya, kalau kata anak Winlator lah masih smooth itu. Nah, terus kita ke sektor kamera ya. Kamera ini dia itu pakai, waktu itu dia itu menggemparkan karena dia itu pakai sensor Sony IMX766, dimana ini sensor yang bagus banget dipakai di flagshipnya Xiaomi 12 waktu itu ya. Terus gimana hasilnya ya, kalau kalian tahu, untuk kuproduksiin video Infinity Note 40 kemarin yang reviewnya ini di sini, itu tuh ku pakai HP ini untuk ngerekam footage-nya segala macam. Jadi gimana hasilnya, kalian mungkin yang udah nonton pas reviewku di Infinity Note 40 itu, ya itu hasilnya. Tapi sekarang sih aku bakal tunjukin yang udah ku kemana-mana, ku traveling, atau bahkan ku foto-foto biasa doang gitu ya, untuk kayak update status atau foto ini lagi di sini gitu loh, atau foto makanan yang menurutku menarik. Ini dia foto-foto dan videonya. Bang, bang, staycation kita bang. Apa itu? Vlog lah, apa lagi? Yes, request lagu guys. Apakah ada lagu apa? OMG.
Oh, nanti. Indah kali ya hidupnya. Ini namanya healing sebenarnya. Jadi kita tuh hanya hidup santai. Gak kayak dia tuh nyemas. Belum. Denger lagi nih. Sorry ya. Apa lewat saja? Ya, ada poli pantai. Kapitang. Ini gar. Gar. Aku suruh keluar. Sama Robi lah tuh. Aku mau jalan kaki. Aku nunggu dah ini tuh. Videoin mereka tuh. No, may sandal, fuck. Dalah. Dikasih dari anjing. Nah, terus kita lanjut ke bagian baterai. Baterainya ini sih udah 5 ribuan mAh ya. Tapi ya kalau misalnya kalian bilang 5 ribuan itu nggak cukup karena sekarang itu udah mulai banyak HP yang 6 ribuan, ya jangan salah, karena ini tuh 5 ribuannya itu awet dan ngecasnya itu udah dikasih charger bawah 67 watt dan itu kencang banget. Jadi dari biasanya tuh aku ngecas itu dari kalau paling rendah itu 9%, dan biasanya aku ngecas itu di sekitaran 19 atau enggak 20% itu cuma butuh waktu 44 menit dan itu langsung full. Nah, terus kita ke fitur-fitur yang menarik. Fitur-fitur yang menariknya ini, pertama ini bawaan Xiaomi banget, itu ada IR Blaster. Jadi kalian bisa jadikan HP ini tuh sebagai remote, mau itu remote TV, AC, kipas dan lain sebagainya gitu ya. Itu kalian bisa jadiin HP ini sebagai remote gitu. Jadi remote-nya itu jutaan gitu. Remote TV kalian tuh jutaan gitu. Nah, terus dia ini udah update ke HyperOS dan dimana dia ini punya interconnectivity. Terus di sini juga udah ada lock screen-nya, itu kan baru tuh yang ala-ala iPhone yang bisa tembus-tembus gitu bagian jamnya. Dan menurutku ini tuh lebih bagus ketimbang iPhone. Kenapa? Karena kalau di Xiaomi ini itu bisa pakai gambar 2D, jadi nggak perlu gambar asli. Sedangkan kalau kalian di iPhone itu cuma bisa pakai gambar asli atau foto asli, foto orang asli. Dia nggak bakal bisa tembus kalau pakai 2D atau gambar anime yang kayak aku tunjukin sekarang ini. Terus dia ada always on display. Ya, ini sih klasiknya always on display-nya Redmi ya, dimana cuma bisa 10 detik. Tapi ya setidaknya bisa kalian custom. Nah, kesimpulannya HP ini tuh masih bagus banget. Dimana kalian yang masih pakai HP ini mending keep aja, atau kalian yang misalnya butuh kayak HP tapi nggak terlalu kekinian, nggak apa-apa, udah 5G, ya oke lah gitu ya. HP ini tuh udah cocok banget, apalagi harganya yang udah miring banget setelah launching gitu ya. Dan ya menurutku sih ini sih masih oke banget di 2025 gitu ya. Dan juga aku kelupaan masukin di sini ada speakernya. Dia ini udah dual speaker ya, udah stereo dan dia support Dolby Atmos. Itu sih ya daripada biasanya lah gitu. Mau dengerin lagu, nonton film, YouTube itu udah mantep banget. Sosmed lain sebagainya udah gak perlu dipertanyakan lagi lah. Gaming tipis-tipis itu yang aku tunjukin itu termasuk game berat lah ya. Tapi kalau kalian main game yang lebih ringan daripada game-game yang aku mainin dan hasil FPS-nya itu lebih tinggi, ya itu sih oke-oke aja gitu. Ya kalau kalian mau pakai daily, misalnya daily game-game Hoyoverse atau push rank gitu sama kawan-kawan kalian di tongkrongan, ya ini sih oke banget. Ditambah ngecasnya kencang lagi dan kameranya juga oke. Nah gitu. Nah itu aja pendapatku. Kalau kalian punya pendapat sendiri, taruh aja di kolom komentar. Akhir kata, sampai di sini aja video kita review Redmi Note 12 Pro 5G. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa di like. Bye-bye.